Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Sahabat-sahabat Terinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat, bahagia, dan barokah. Hari ini, pagi ini saya diajak oleh sahabat saya, yaitu Cik Dan Berani dan Bang Inong. Kemudian ada Haji Andi Kusuma yang biasa dipanggil Haji Keling di sana. Nah, itu beliau lagi nyapu-nyapu di sana. Ini lokasinya di daerah Desa Kepo atau Desa Rindik ini? Desa Rindik dengan sawah yang luas sekali. Dan sawahnya dibungkus, ditutup dengan jaring-jaring. Dan ini ada aliran airnya. Airnya bening, sahabat-sahabat cinta. Masya Allah, luar biasa nih. Pemandangan luas sekali. Nah, ini ada padi yang sudah mulai besar. Ya, ada suara ayam berkokok. Dan ini ada tumpukan-tumpukan yang ditutupi oleh terpal. Apakah ini isinya? Kita tanya langsung kepada Pak Haji Keling atau Haji Andi Kusuma. Ya, kita mau lewati jembatan sekarang. Indah sekali pemandangannya dengan jembatannya seperti ini. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya Dr. Zaril. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Yarso. Pak Tiras. Oh, Kang Mas. Iku apa? Iku apa itu? Apa itu di dalam terpal tuh? Padi. Padi Pak Haji itu. Oh, padi. Ya, padi Pak Haji. Oke. Matur suwun nggih Kang Mas. Sama-sama. Ternyata isinya adalah padi. Ya, bisa jadi ketika sinar matahari sudah cukup dirasakan cukup untuk menjemur, maka akan dibuka tempat tersebut. Kita berkunjung. Nah, ini ada teratai. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini ada yang naik motor trail nih. Kita lihat bagaimana sosok manusia luar biasa ini yang naik trail. Naik tangga 2, 3, 4, 5 tapak tangga, 5 tangga. Dan ada Cik Dan. Assalamualaikum Cik Dan. Salam. Dan ada kucing juga nih. Bus. Sudah makan, Bus? Belum baru nyampe. Nah, ini beliau Haji Andi Kusuma yang bisa dipanggil Haji Keling. Ya, Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. alhamdulillah, insyaallah. Kasih komen Pak Haji tentang sawah nih Pak Haji. Ini adalah persawahan Kepo. Sudah dicetak pada tahun 2012. Yap. Seluas kurang lebih 350 hektar ini. 350 hektar. 50 hektar. Masya Allah luas sekali Pak Haji. Insyaallah ini lagi dalam peningkatan untuk sarana-sarananya. Heeh. Dari irigasinya, kemudian apa namanya itu perbaikan jalan, dan insya Allah ini udah akan dilakukan pengukuran kemarin. Heeh. Terus ini udah bantu oleh Pak Gubernur kita, dan alhamdulillah insya Allah kalau irigasinya sudah baik, Yap. saya yakin untuk persoalan Kepo ini akan bisa menjadi pendukung menjadi lumbung beras atau lumbung padi di salah satu di Kabupaten Bangka Selatan setelah Riau, Pulau Besar, dan daerah Pergam. Gitu. Mudah-mudahan aja, iya. insya Allah kami mohon dukungannya Pak Dr. Zaril Amin. ya, untuk bisa nanti sama-sama masyarakat ini berarti apa namanya mampu untuk membangun apa yang telah dibuat oleh pemerintah ini, Yap. tidak menyanyiakan apa yang sudah dicetak dengan uang yang banyak, dan tentunya ini adalah untuk kita semuanya, Siap Pak Haji. untuk masyarakat kita, Heeh. dan tentunya juga untuk menunjang ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Mungkin itu saja, Dok. Mudah-mudahan saja harapan kita agar persawahan Kepo ini tetap maju, petaninya semangat,
dan tentunya pemerintah juga akan menjadi senang kalau memang sawah ini betul-betul bisa menjadi sawah yang produktif Amin, di amin. Kabupaten Bangka Selatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Haji. Ya. Ini Pak Haji Keling ini orangnya senyum terus deh. Sejak saya ketemu dia senyum terus dan kami dari Bangka Induk tentu saja perlu banyak belajar kepada Bangka Selatan yang sawahnya sudah di sini saja 350 hektar. Belum lagi yang disebutkan oleh Pak Haji tadi ada 3 tempat lagi. Luasnya mungkin ribuan hektar Pak Haji. Ya, untuk di Gadung sama Gadung dengan Bikang, karena ini udah persawahan Gadung Pak, Dok, sebelahnya. Nyambung dengan persawahan Gadung, kemudian Bikang kurang lebih 1.300 hektar. Nah, belum riasnya ya? Belum rias, Pulau Besar, kemudian apa namanya Serdang, Pergam, itu semuanya udah dicetak sawahnya. Insya Allah. Berarti bubble bisa swasembada mungkin ya? Insya Allah. Amin, amin, amin. Kita doakan. Amin, amin. Penting dukungan masyarakatnya memiliki keinginan kuat untuk menjadikan Bangka Selatan sebagai lumbung padi, menjadi lumbung beras. Ya insya Allah ini akan tercapai. Kuncinya ada di masyarakatnya karena pemerintah sudah cukup memberikan bantuan dan dorongan. Insya Allah. Iya, Pak Haji, HP Pak Haji bunyi. Ya. Wah, beliau harus nyambut HP dulu. Silakan Pak Haji. Mungkin nih kayak presiden yang nelpon nih. Dan sawah-sawah di sini diberikan jaring-jaring. Bisa jadi untuk melindungi dari serangan burung-burung. Biasanya pakai orang-orangan sawah. Sekarang pakai jaring-jaring. Nah ini Dok, Ini udah panen Ustaz? udah barusan panen. Ini dipasang jaring untuk menghindari burung. Iya, iya, iya. Untuk burung, sebagian baru lagi mulai ditanam, sebagian udah mulai keluar buah. Jadi ini karena kondisinya kemarin tidak serempak, karena pengaruh cuaca Dok. Kemarin sempat jebol damnya dan sempat banjir 1,5 meter nih dalamnya airnya. Jadi banyak gagal. Jadi terendam kemarin. sawahnya. Ya, karena itu Padi. kan sungai besar, karena jebolnya dam di sebelah sana. Akhirnya, tapi alhamdulillah udah diperbaiki oleh Pak Gubernur dengan dana darurat kemarin. Iya, iya, Alhamdulillah iya. udah kembali ini dan insya Allah ini bulan depan ini kan lakukan penanaman lagi nih, insya Allah. Oh, langsung tanam lagi ya? Ya tanam lagi. Jadi kalau memang kondisinya irigasinya bagus ini insya Allah kita udah dicoba bisa 3 kali tanam nih Dok. Setahun ya? Terus menerus ya? Ya terus menerus. Itu padinya udah kapan Ustaz harus dipanen tuh? Yang itu? Yang ini udah panen. Ini baru mulai. Ini Ah, karena itu tuh, kondisi yang tadi nampak. terendam air ya. Jadi makanya tingginya nggak serempak. Ada yang udah panen, ada yang baru ditanam juga, ada yang. Jadi, Iya, unik kan kalau, berarti. kalau ini kita uji coba tanamnya padi Jepang Dok. Padi Jepang? Padi Jepang. Padi yang warna-warni itu? Bukan padi Jepang itu padi Japani, padi Jepang. Itu buahnya cukup bagus dan produktif. Kemudian ini kemarin kita tanam dengan padi PIM 1, padi raksasa yang tingginya hampir 2 meter. Padi? Iya, 2 meter? Iya. Masya Allah. Sudah panen. Nah, kalau ini padi Jepang juga nih. Ini padi Jepang, Yang hijau nih? ya hijau nih. Ini baru masa tanam kurang lebih ya 50 lebih hari itu. 50 hari, berarti harus nunggu 120 hari? Ya Atau 90 hari? 110 hari. 110 ya? Ya. Kalau padi Jepang. Kemudian kalau padi ini kemana kita panen ini impari 32, yang ini baru satu panen ini. 3 tuh IR32 maksudnya? Ya impari 32 atau maknyus kalau orang istilahnya. Oh, sekarang maknyus. padi maknyus. Mahal berarti nih. Ya, ini padi maknyus yang kita tanam. Yang padi 2 meter tadi, padi namanya? PIM 1. PIM? Iya, tapi udah panen Dok, sana udah selesai. Nah, ini akan ditanam PIM 1 semua ini Dok. Itu bibitnya udah kita ini. Ini selesai panen, ini akan digarap lagi nih. Mungkin besok udah mulai digarap lagi. Soalnya akan ditanamkan PIM 1. Jadi untuk lahan saya ini ada 9 petak atau 2 hektar seperempat ditanam sekarang ini. PIM 1 tuh yang 2 meter, keunggulan berasnya seperti apa Ustaz? Enak Dok, bagus dan menghasilkan bisa sampai 14 ton per hektar. Berarti terbanyak, Ya, paling banyak hasilnya? Ya paling banyak karena dia punya satu tangkai atau satu malai itu bisa 600 sampai 1000 bulir. Masya Allah, banyak sekali. Terus Kalau- harganya? Kalau ini juga padi Jepang ini, Padi Jepang. kalau posisinya bagus itu bisa menghasilkan 10 ton itu Per hektar ya? ya per hektar. Karena dia bernas sekali buahnya. Oh,
itu bisa kita lihat, insya Allah. Berarti kalau diterapkan oleh banyak petani makmur insya Allah nih. Insya Allah Dok. Jadi kalau ini yang penting semangatnya aja ini, karena ini persawahan baru membutuh ekstra. Iya. Ya, memang harus ekstra betul, karena harus sabar, karena masih banyak penyakitnya, kemudian zat asamnya juga masih agak tinggi. Jadi memang butuh biaya yang agak ekstra juga untuk menanam padi di persawahan Kepoh ini. Karena memang kondisinya lahannya memang belum begitu jadi, karena baru kita coba memberikan contoh ke masyarakat, karena awal-awalnya memang banyak gagal. Iya. Tapi alhamdulillah kalau kita gunakan pupuk yang bagus, kemudian aplikasinya pas, insya Allah ini akan cukup baik. Karena ini kemarin ini nggak sampai 1 peta ini, ada sekitar kurang lebih 1.800 meter. Ini menghasilkan 35 karung padi PIM 1. 35 karung. Iya. Satu karung 100 kilo. 1.800 meter. Satu karung berapa kilo? Satu karungnya rata-rata itu 50 sampai 60 kilogram. 5 sampai 60 kilo ya. Ya, jadi. Baik, makasih banyak Pak Haji. Saya senang sekali bisa diajak ke sini. Dan sahabat-sahabat cinta, saya bayangkan kalau ada 1.000 orang seperti Pak Haji ini di Indonesia, luar biasa ini. Ini baru 1 orang di Bangka Belitung seperti beliau. Ya, kita minta komentar. Cidan, beliau lagi asik bikin video kayaknya. Kasih komen Cidan. Iya. Ada hadis yang mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kita itu adalah yang bermanfaat orang lain. Dan ternyata alhamdulillah hari ini dari subuh tadi kita sudah silaturahmi di Masjid Nurul Anwar di Bukit Kepoh, Bangka Selatan. Dan hari ini kita ketemu dengan yang memiliki gagasan, seorang penggagas yang luar biasa ya. Beliau membangun masjid semegah itu dengan hasil rezeki yang Allah berikan kepada beliau. Alhamdulillah. Bahkan hari ini kita diperlihatkan ke alam yang nyata. Iya. Ya, di tengah ujung bukan di tengah, di ujung kampung Dok. Di hutan, yang tadinya hutan ternyata sekarang bisa dilihat semegah begini ya. Alam kita luar biasa. Allah berikan kepada orang-orang yang memang karunia Allah mau untuk berbuat kebaikan, kebanyakan untuk orang. Luar biasa memang kalau semua orang berpikir sama untuk melakukan yang terbaik buat orang lain, seperti yang diteladankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bagian dari solusi bahwa kita menyelesaikan masalah yang hanya sedikit di dunia ini. Yang mudah-mudahan dengan masalah ini yang diberikan berbuah hasil yang luar biasa, bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Haji Andi Kusuma mudah-mudahan bagian dari inspirasi kita di pagi hari ini. Juga ada Inong, seorang pemuda kreatif, inovatif dan kerja keras untuk juga membangun, produktif. Iya. Dan ada Dr. Zaril, Alhamdulillah. salah satu calon pimpinan kita nanti ke depan. Amin. Supaya berpikir yang lebih gesit untuk melakukan perubahan-perubahan. Tentunya dimulai dari saat ini, mulai dari kita sendiri, dan tentunya dari hal yang kecil. Insya Allah kalau ini dilakukan, mudah-mudahan ini menjadikan perubahan yang luar biasa bagi kita semua. Amin ya Allah. Selamat bertugas Dr. Zaril, juga Bang Haji Andi Kusuma, Andi Keling ya. Terus untuk menjadi orang yang Allah titipkan di muka bumi ini bermanfaat untuk orang lain, dan saya mohon didoakan supaya bisa ikut serta. Ya. Cidan juga, Cidan juga ternyata cocok untuk jadi pemimpin di Kepulauan Bangka Belitung ini ya. Dan sekarang kita lihat kucing ini. Kucing ini sendiri. Dia mau ngomong juga nih. Iya, silakan Cing. Jadi gimana Cing? Menurut kucing. Namanya siapa Cing? Mana Bang Gipa? Bang Gipa di mobil. Oh, Bang Gipa turun ya. Ya, sekarang kita ketemu dengan Bang Inong Mau Utama. Mau Utama singkatan dari Muhammad Arinda Unigraha. Unigraha atau Unigrah? Unigraha Utama ya. Beliau ini orang hebat nih. Yuk, silakan kasih komen Bang Inong. Masya Allah, jika kita ingin menguasai suatu bangsa, maka kita harus menguasai pangannya. Salah satunya dengan swasembada beras ataupun
bahan makanan pokok ini, dan kita berharap sudah saatnya anak muda yang notabene-nya hari ini milenial itu malu untuk bertani. Jadi bertani ini konotasinya hanya untuk kaum-kaum yang tidak muda lagi. Tapi saatnya hari ini kita bangkit bahwa potensi anak-anak muda di Bangka Belitung, anak-anak milenial harus mulai bergerak ke salah satu sektornya, arahnya adalah pertanian. Karena pertanian ini kalau dikelola oleh anak muda dengan teknologi yang berkembang dan juga metode kekinian, insya Allah akan dapat diberdayakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di minimal di lokal Bangka Belitung. Yes. Ada lagi Bang Ino? Kayaknya Bang Ino masih menyimpan 1000 kata-kata lagi nih. Cukup. Oh cukup ya. Ya lanjut Bang Ino, kita akan berbincang bisnis ya dengan Haji Keling, Haji Andi Kusuma. Bisnisnya bukan hanya bisnis dunia tapi juga bisnis akhirat. Seperti apa? Ya nanti bikin Anda penasaran dulu. Baik sahabat-sahabat Tinta, saya akan terus belajar kepada Haji Andi Kusuma atau Haji Keling, dan beliau memang menginspirasi. Dok, Yap. ini lagi dok, ngobrol lagi dok. Haji Andi ini Allah titipkan karunia yang luar biasa ya, dengan segala keterbatasan, tetapi kalau berbicara dengan membandingkan orang yang ada di kampung gitu ya, dan ternyata beliau ini sudah luar biasa. Istana itu seperti istana presiden saja sudah seperti kampung sendiri. Beliau sering berkunjung ke sana, bahkan keluarga-keluarga beliau juga sudah melalang buana hampir seluruh dunia sudah diikuti. Dan itu semuanya berada dari kampung ini. Nah, tentunya sangat ini sekali dok, kenapa beliau senang untuk melakukan terobosan-terobosan, artinya apa yang terjadi di luar sana lalu dibawa ke kampung, dan kampung dibuat edukasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang berada di luar. Nah ini sayang sekali nih kita yang di Bangka Belitung tidak berkunjung sini atau belajar banyak tentang apa yang diceritakan beliau kepada kita semua, yang menarik sekali. Dan ada yang luar biasa juga, ternyata setiap orang itu diberikan beban masalah, tetapi sudah pasti tentu kata Ustaz Haji Andi bahwa setiap masalah itu sudah memang sesuai kemampuannya, fitrahnya diberikan Allah. Allah memberikan masalah dan Allah juga membantukan solusi masalah itu. Itu luar biasa itu, dan tidak akan pernah didapat dari orang ahli hikmah kalau tidak melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan itu beliau berada di kampung yang luar biasa. Tadi memang siaran kita sudah harusnya dari kampung ya, dari masjid yang dibangun sampai kita melewati kampung-kampung, melewati kebun sawit beliau yang beliau tanam, yang tadinya masyarakat kampung belum tertarik tetapi sekarang sudah berbuah hasil, baru orang kampung sadar kan, wah pengen menanam sawit. Nah ini kan luar biasa dok ya. Dengan sosok dari seorang Bapak Haji Andi ini ya, gimana menjadi orang yang Allah titipkan karunia untuk bisa menjadi bagian kebaikan buat orang lain. Ya begitulah namanya kita hidup, dan Allah berikan kesempatan untuk lahir di dunia. Jadi niat kita setidaknya ya bagaimana kita ini hidup, diberikan oleh umur, diberikan rezeki itu bermanfaat buat orang banyak. Amin. Karena memang sepanjang perjalanan hidup ini kita tentu melalui rintangan-rintangannya, halangan dan halangan, kemudian ujian dan terus ujian. Nah itulah dinamika kehidupan kita, dan itu memang itu sudah menjadi bagian daripada perjalanan hidup, dan itu harus kita sikapi dengan terutama yang jelas dengan iman. Karena apabila sudah berbicara dengan iman, nah tentunya kita akan mensyukuri apa yang terjadi pada diri kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita. Nah kalau ada masalah tentunya kita tidak usah mengeluh, tidak usah putus asa, tapi cari solusinya, cari jalannya yang terbaik buat apa. Karena Allah berikan suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah terus kemudian apa yang ada kita miliki kita perbuat, yaitu bisa harus kita perbuat. Karena sebagaimana di dalam surat Al-Asr itu sudah dijelaskan, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ini adalah landasan kita. Karena apa? Demi masa semuanya masuk dalam kerugian. Nah inilah manfaatkan waktu ini.
Waktu itu adalah sangat bermanfaat sekali buat kita, karena waktu yang kita miliki itu terbatas. Mungkin kita hanya diberi waktu relatif ya, tergantung takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi artinya waktu kita itu adalah sekarang yang milik kita. Yang telah lalu itu telah berlalu, tinggal baik dan buruknya yang akan kita terima. Ya. Apakah itu manfaatnya buat orang atau juga menjadi mudarat buat orang lain. Kemudian besok atau ke depan kita belum tentu sampai dan belum dapat kita pastikan. Maka perbuatlah apa yang bisa kau perbuat hari ini, dan karena hari inilah yang bernilai. Karena yang lalu setelah berlalu, yang besok belum tentu sampai. Nah ini yang paling penting buat kita. Karena ini dengan motivasi inilah apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat ini, ya mestinya apa yang saya lakukan hari-hari waktu yang Allah berikan ini ada manfaatnya. Amin ya Allah. Tentunya ya berbuat untuk orang lain, dan kita berharap juga tentunya dari sisi kehidupan kita meninggalkan bekas-bekas yang baik juga. Kita berharap demikian ya. Tentunya apa yang sedikit, mungkin yang tidak banyak kita dapat kita perbuat lah, apa yang mampu kita perbuat. Nah, karena memang kalau dalam hal kehidupan ini ya banyak rintangan dan halangan, apalagi dalam kita berjuang. Kadang-kadang ada yang setuju, ada yang senang kepada kita, ada mungkin yang tidak senang, tapi itulah dinamika. Karena memang itulah hukumnya dan sunnahnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apabila itu kita kita niatkan berjalan-jalan di jalan Allah, tentunya semuanya akan, saya yakin akan bisa kita jalani dengan baik. Terutama syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita, manfaatkan kesehatan itu. Allah akan berikan rezeki dan harta kepada kita, ya manfaatkan harta itu. Karena apabila kita manfaatkan harta itu sedikit, meskipun sedekahnya hanya sedikit, kita laksanakan, kita berikan kepada orang, tentunya ada manfaatnya. Amin. Nah itu tentunya buat kita sekarang ya mungkin kita berharap ya Allah berikan ganjarannya. Amin. Tapi janganlah kita berdagang sama Allah. Ya kita hanya ingin berbuat, hanya mengharapkan amal, ya itu. Tapi kita niatkan ikhlas saja, karena yang nanti yang menentukan semuanya itu Allah saja. Karena kadang-kadang kalau kita hanya berdagang kepada Allah, kita perbuat apa yang kita perbuat dan harapkan pujian dari orang, ya tentunya kita hanya mendapatkan pujian, tentu tidak dapatkan dengan Allah. Jadi apabila dilaksanakan dengan ikhlas, perbuatan dengan baik, dengan segala dengan yakin kepada Allah SWT, Allah lah yang nanti yang akan menentukan bagaimana kita, karena kebaikan kita itu bukan pada saat ini, pada akhir daripada masa kehidupan kita. Ya itu saja mungkin sedikit pandangan buat saya. Ya dok, syukur hari ini kami hadir di tempat ini karena memang Allah pertemukan kita dengan seorang hamba Allah yang saat ini berpikir keras untuk memikirkan orang lain ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Haji Andi tadi tentang surat Al-Asr ya itu ya, bahwa kita manusia ini dalam keadaan merugi apabila kita tidak melakukan keimanan kepada Allah, melaksanakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah tentunya inilah implikasinya terhadap apa yang terjadi di lapangan. Hari ini Dr. Zaril sebagai anggota dewan ya dari partai PKS, beliau Pak Haji dalam kegiatan sehari-harinya sebagai anggota dewan yang diamanahkan oleh masyarakat gitu kan, beliau hari ini kunjungan kerja ke Bangka Selatan. Tapi dalam kesehariannya, bahkan diskusi kita bersama beliau bahwa selama menjabat menjadi anggota dewan sebagai amanah dari masyarakat, maka lakukanlah kegiatan ini dengan yang terbaik. Sehingga dalam kunjungan kerjanya beliau masih sempat untuk silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahkan sebagai profil beliau seorang dokter, beliau melakukan sunat gratis yang beliau biayakan sendiri, nyunat orang-orang yang tidak mampu, di keluarga tidak mampu, walaupun bukan wilayah dapil beliau, tetapi Bangka Selatan beliau kunjungan, beliau sunat, Bangka Tengah beliau sunat, Pangkal Pinang, Bangka Barat, bahkan Bangka induk sendiri sudah sering setiap minggu 4 kali beliau menyunat anak-anak yang berada di Kabupaten Bangka. Tapi inilah betapa memang isyarat dari baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan saya teringat nasihat dari guru kami Kiai Haji Abdul Agim Nastiar atau Agim, bahwa betapa hari ini Allah titipkan kepada kita waktu sehari semalam sama Pak Haji ya,
24 jam, Dok. Yap. Inong 24 jam. Sama orang kita, orang Tebuali, orang Bangka, bahkan orang Jawi, orang yang dimanapun, bahkan di luar negeri, orang Cina, diberikan waktu 24 jam, Dok. Yap. Tapi bayangkan, ada orang yang diberikan waktu 24 jam, dia memikirkan ribuan orang, ya. Dia memikirkan jutaan orang. Kalau dia jadi presiden, dia memikirkan jutaan orang. Iya. Dia jadi gubernur, dia memikirkan ratusan ribu orang. Bahkan kalau dia menjadi bupati pun dia memikirkan banyak orang. Dia memikirkan sehari semalam 24 jam memikirkan banyak orang. Tetapi sayang sekali masih ada hari ini orang yang diberikan waktu yang sama 24 jam. Ya, dari dulu zaman Nabi Adam sampai akhir hayat diberi waktu 24. Jangankan memikirkan orang lain, tetapi memikirkan dia sendiri, apa yang harus diperbuat untuk hidup ini, dia masih tidak bisa melakukannya. Nah, itu sayang sekali. Maka ini menjadi bagian dari tadi yang ditafsir tentang surat Al-Asr tadi. Rugi kita manusia ini kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Dan hari ini luar biasa tentunya. Haji Andi ini beliau aktif, Dok, di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka Selatan, ya sebagai wakil juga sebagai IPHI, ya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Bangka Belitung, ya, sebagai salah satu ketuanya juga, lalu sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bangka Selatan, bahkan Ketua Badan Wakaf. ketua Badan Wakaf di Kabupaten Bangka Selatan. KDM. Bahkan tadi banyak aktivitas yang beliau lakukan, dan semua itu adalah mengarah kepada agar masyarakat mendapatkan ilmu, edukasi, ya, tentang hidup ini, ya, mungkin lewat MUI-nya, lewat IFI-nya, lewat DMI-nya, dan tentunya bermanfaat untuk orang lain yang bisa ditebarkan sehingga ini menjadi syiar. Itu luar biasa, Dok. Wah, kalau udah begini nggak rugi kita datang ke Bangka Selatan ini. Untung besar ya. Ya, jadi pesan saya nih, Dok. Ya, silakan, Pak Haji. buat dokter. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tentu kita memiliki idola, ya. Contoh panutan kita yang jelas kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian kepada Khalifah Rasyidin, jadi 4 daripada sahabat Rasul. Ya. Nah, jadi kalau saya melihat dari karakter dokter yang saya perhatiin, saya pelajari, mudah-mudahan dokter memiliki dari 4 karakter yang ada di para sahabat-sahabat itu. Pertama, pesan saya, ya, laksanakanlah tugas itu dengan amanah, dengan baik. Amin, ya Allah. Kemudian kunjungi masyarakat, datangi mereka, jangan pernah jemu. Mereka tidak perlu dikasih uang, mereka tidak perlu, tapi kita datangi, kita dengar aspirasinya, kita dengar keluhannya. Nah, itu yang paling penting, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setiap malam dia berkeliling, dia mendengar apa yang terjadi terhadap masyarakatnya. Dia akan memahami, sehingga apa yang kita dengan kita turun ke lapangan, kita mendengar, itu tentu kita memiliki solusi, dapat kita mencari jalan untuk memecahkan masalah. Oh, masyarakat saya ada masalah ini solusinya. Oh, masyarakat saya ada derita ini kita bantu, dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian, ya, bagaimana kita melihat seorang Utsman bin Affan memiliki harta, memiliki ini, dia perjuangkan hartanya. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dengan keilmuannya yang luar biasa. Kemudian bagaimana dengan Abu Bakar, bagaimana ketabahan dan kesabarannya. Orang yang betul-betul memiliki dedikasi yang tinggi, yang baik. Bagaimana dia membenarkan orang yang tidak membenarkan, meyakinkan tentang Isra Mi'raj, orang yang pertama kali yang memakai pada baginda Rasulullah, yang percaya betul dengan ini. Nah, ini harus menjadi ini kita. Ini bagaimana kita juga harus memegang amanah itu dengan baik. Memang amanah ini berat, Dok. Ibaratnya kalau kita pegang amanah itu harus menggenggam bara api. Ya, sedikit kita salah jalan, kita terbakar. Jadi itu artinya, laksanakan amanah itu dengan baik, temuin masyarakat. Masyarakat akan senang kalau kita jumpai. Jangan nanti menjadi seorang pejabat, dia mengaku aku seorang ini. Apabila udah ada keakuan di dalam hati itu, maka hati seseorang itu akan menjadi akan menjadi
keras ya. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah membaca bagaimana kesusahan orang lain. Dia hanya taunya aku seorang pejabat, aku seorang dewan, aku seorang ini. Sehingga keakuan itulah yang nanti akan membuat dia menjadi lupa dengan tanggung jawabnya, dengan amanahnya. Nah, saya yakin dokter dengan perjalanan yang saya perhatikan di WhatsApp, di mana-mana, ya mudah-mudahan nanti ya yang kita harapkan pemimpin yang mengerti, yang mendengar dan ingin mengetahui apa yang keadaan yang terjadi di masyarakat. Yang pemimpin itulah yang nantinya akan menjadikan negeri ini negeri yang thayyibatun warabul. Amin ya Allah. Itu jadi insyaallah saya harapkan kepada dokter, ya kalau mau nanti suatu saat Allah takdirkan menjadi seorang pemimpin, Amin. jadilah pemimpin yang amanah, yang mendengarkan aspirasi masyarakat, yang bisa menjalankan tugas dengan baik, dan tentunya tugas itu dimanfaatkan, apapun yang diberikan oleh Allah itu bermanfaat untuk orang lain, dan itu harapan kita tentunya kepada dokter sendiri dan keluarga menjadi bekal di akhirat nanti. Kenapa? Jangan sampai nanti kita seorang menjadi pemimpin justru kita bukan memberikan manfaat tapi memberikan madarat dan bahkan menjadikan dosa jariah terhadap apa yang kita lakukan. Apabila kita salah dalam menegakkan suatu kebenaran, amanah, maka akan kebijakan dan sebagainya. Apabila kebijakan itu salah dan bermudarat buat masyarakat, dan tentunya selagi kebijakan itu belum dicabut dan terus berlalu, maka itu akan menjadi dosa yang amat dasar bagi kita, itu dosa jariah. Jadi apabila membuat satu keputusan, buatlah keputusan yang betul-betul baik, betul-betul benar, yang betul-betul bermanfaat buat orang dan bukan buat mudarat. Nah, itu saja pesan saya, Dok. Mudah-mudahan Pak Haji. dokter ke depan bisa Allah takdirkan menjadi seorang pemimpin. Amin. Terutama mudah-mudahan di Kabupaten Bangka, di Bangka, dan tentunya mudah-mudahan di Bangka Belitung, dan mungkin kalau bukan hal yang mustahil, mungkin Allah angkat ke lebih tinggi. Yang penting tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz bahwa di dalam surah Asr itu sudah jelas patokan kita untuk melaksanakan amanah ini. Ya, waktu kita manfaatkan dengan baik. Kemudian kita saling menasehati, saling memajukan kepada kesabaran. Artinya apa? Dalam setiap berbuat, kesabaran itu paling penting buat kita. Karena tentu di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, tugas kita itu ya banyak rintangan. Dengan sabar, ikhtiar, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum itu kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Dengan apa merubahnya? Dengan dua hal, ikhtiar dan doa. Itu saja. Kasih, Dok. Iya, dan Dokter Zaril, kita mendapat juga penguat giroh kita dalam keseharian untuk berdakwah atau menjalani hidup ini dari Haji Andi Kusuma ini ya. Tadi beliau subuh menyampaikan betapa Allah itu luar biasa. Setiap Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah siapkan kebutuhan makhluknya. Dan bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi ini, Allah sudah tuliskan di kitab itu tentang kita sendiri, bahwa hari ini kita bertemu dengan siapa, kita mau jadi apa, dan kita harus bagaimana, itu sudah tertulis semua. Tetapi hari ini bahwa ada ikhtiar kita dalam bukan mengambil keputusan Allahnya, kita minta Allah merubah keputusan ya, tapi ikhtiar kita untuk menjemput keputusan Allah itulah yang menjadi bagian dari ikhtiar kita, karunia kita, sehingga ikhtiar ini akan berjalan menjadi nilai takwa. Nah, beliau sendiri, Dok, tidak segan-segan seperti zamannya Nabi dulu ya. Kalau ada sahabat-sahabat itu memiliki masalah ya, Nong ya, ada masalah itu walaupun sejauh perjalanan, bahkan waktu, sehingga ingin ketemu Nabi ya, bertanya tentang masalah hidup ini. Dan Haji Andi ini luar biasa, walaupun berada di kampung 3 jam harus ke kota ya, ke bandara. Beliau kalau ada masalah, beliau silaturahmi dengan ulama-ulama besar yang ada di tanah air ini. Dimanapun mereka berada, dikunjunginya untuk bertanya sekedar tentang permasalahan hidup ini yang sudah Allah titipkan kepada guru-guru ulama-ulama, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Nah, ini harus luar biasa bagi teman-teman kita yang berada di manapun ya. Sehingga kalau ada masalah, maka larinya memang kepada agama, karena agama inilah yang menyelesaikan masalah. Sehingga tidak segan-segan beliau kadang-kadang harus terbang, karena hari ini masalah pagi-pagi udah terbang, atau sore. Bahkan beliau dalam perjalanan hidupnya ditemani oleh guru-guru ulama-ulama yang besar yang ada di tanah air. Dan bahkan dokter, di kampung ini walaupun kecil, Ustadz almarhum Jeffrey ya, Ucie, itu
Haji Roma Irama, Ustadz Yusuf Mansur, bahkan beberapa kiai-kiai besar itu Ustaz Arifin Ilham pernah? Ya sering. ya Arifin Ilham, Alhamdulillah. almarhum Kalau seperti dia di kampung kesini selalu di tempat komunikasi. ini. Iya, iya. Buah dari silaturahmi beliau tentunya ya. Beliau menyampaikan bahwa beliau dari Bangka Belitung, dari Bangka Selatan, bahkan dari Bukit Kepo, sehingga guru-guru itu senang datang ke sini. Dan bahkan dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada beliau, rezeki kepada beliau, sehingga ulama-ulama itu merasa nyaman berada di sini, merasa senang, terjamukan oleh seorang hamba Allah ini, kan luar biasa. Tentunya ini semua kembali kepada kita, karena apa yang kita beri hari ini, kalau kita berikan baik, maka Allah akan berikan balasan yang baik lagi. Dan hari ini luar biasa inisiatif dari Haji Andi dengan segala kekurangannya, tetapi berbuat untuk lebih banyak kepada orang, memikir orang tentunya. Ini luar biasa, harus kita tiru ya, Inong ya, seorang kita harus melakukan terobosan-terobosan luar biasa Haji Andi dengan segala pengalamannya. Ya. Lalu cerita yang membawa yang menarik ini, beliau membawa padi dari luar ya, waktu awal-awal padi beras dari awal beli langsung di petaninya, itu bawa pakai kontainer itu untuk diberikan kepada masyarakat di Bangka Selatan itu. Hasilnya? Iya, bukan iya, hasil panen dari luar, dari petani luar itu dibawa ke Bangka Selatan menggunakan kontainer-kontainer, dan itu didistribusikan kepada masyarakat di Bangka Selatan ini. Hampir semua, mungkin ada yang menerima ya Pak Haji ya. Tapi ini luar biasa, dan itu terjadi dari kampung sini dan dari seorang hamba Allah yang namanya Pak Haji Andi. Gimana cerita itu tuh, menarik Kita tuh, bahwa niatkan aja ada semuanya. kontainer datang di jalan sempit Jadi tetapi membawa beras. kita coba apa yang kita miliki yang bisa bermanfaat. Amin. Kita sering merasakan. Jadi apa artinya hidup ini kalau kita senang sendiri ngelihat tetangga kita yang susah, ya, keluarga kita yang susah. Jadi itulah, jadi apa yang ada ya kita berbagi, itu yang paling penting dalam hidup ini. Nah, jadi dulu Dok, saya pernah punya sawah juga di desa Rias. Luasnya kurang lebih ada 20 petak atau 5 hektar. Alhamdulillah setiap hasilnya itu saya suruh kerja dengan orang lain dan saya biayai semuanya, saya bagi dua, dan hasilnya saya giling, saya bagikan ke masyarakat kita yang membutuhkan sampai ke Pulau Lepar sana. Masya Allah. Dan alhamdulillah. Tapi biasanya kalau Allah berikan rezeki dari tambang, ya di awal Ramadan kita bisa minimal 5 ton beras kita bagikan. Kemudian di akhir Ramadan juga demikian. Kemudian di waktu ruah, menjelang ruahan acara kita itu biasanya kita bagikan ayam-ayam buat masyarakat. Ya kalau ada rezekinya seperti itu. Tapi kalau nggak ada rezeki, karena kita sedekah, kita bisa berbuat itu ketika kita ada. Ya kalau lagi nggak ada ya sama-sama nggak ada, gitu aja, saling doa saja, gitu aja Dok. Ya jadi memang itu, dan ini pun alhamdulillah Dok. Jadi padi ini yang saya dapatkan tidak dijual ini. Jadi ini nanti kita bagikan, zakatnya kita keluarkan dulu, nanti hasilnya juga kita bagikan. Gitulah, di samping untuk kita makan juga untuk ini, karena memang persawahan ini saya jadikan untuk percontohan, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar kalau sawah itu dikelola dengan baik, alhamdulillah hasilnya akan ada. Dan tentunya satu petak ini kalau dikelola dengan baik kok bisa makan 1 tahun untuk satu keluarga. Oh iya, iya. Gitu. Jadi alhamdulillah di sini saya punya ada kurang lebih 43 petak, ya kurang lebih hampir 11 hektar, iya, iya. 11 hektar. Dan alhamdulillah memang saya niatkan itu juga, saya bangun gedung walet. Insya Allah hasilnya juga akan saya kasih ke pihak Desa Kepo dengan totalisasi persentasenya. Kemudian juga sawit juga demikian, ini sawit tentunya nanti kalau mau udah panen juga insya Allah sebagian juga hasilnya akan kita limpahkan kepada masyarakat kita yang ada di sini. Karena memang dari tambang pun alhamdulillah sekarang udah mulai bergerak lagi, mohon doanya mudah-mudahan ada hasilnya juga. Amin, amin ya Allah. Dan insya Allah itu akan saya kalau mau cita-cita saya udah, dan Allah berikan rezeki, akan membangun sebuah pondok pesantren Tahfidzul Quran. Amin ya Allah. Amin. Dan memperbaiki masjid tadi yang kemudian agak kurang terurus. Karena apa? Karena memang kondisi dananya. Jadi memang permasalahan di masjid itu karena saya bangun secara pribadi kemarin, jadi sehingga bantuan-bantuan itu tidak bisa masuk karena belum ada yayasannya. Tuh alhamdulillah udah saya wakafkan masjid itu ke pihak masyarakat. Insya Allah kalau nggak ada kalangan, mungkin kalau nggak hari ini besok pagi kita mau akan IW-nya atau akte ikrar wakafnya.
Allah. Dan sudah sertifikasi, dan di situ udah dibangun juga apa namanya TPA-nya, Iya. dan waletnya di situ juga udah kita bangun. Dengan hasilnya kita bagikan ke masjid 30% buat masjidnya. Oh Jadi iya. itu, jadi apa namanya, untuk itu biaya nanti insya Allah untuk marbot, untuk keperluan masjid, dan tidak mengganggu uang kas masjid. Allah. Insya Allah itu. Dan juga udah kita siapkan juga lahan untuk pondok pesantren itu, kalau mau nanti ada 25 hektar. 25 hektar. 25 Allah. hektar udah saya rapikan waktu itu, dan di tengah-tengahnya ada danau-danau kecilnya, pohon-pohonnya, karena di situ rencananya membangun pondok pesantren itu tidak seperti membangun sekolah-sekolah biasa, tapi bentuk seperti perkampungan. Ya Allah. Rencana cita-citanya seperti itu. Amin, Ya, amin. kalau Allah berikan panjang umur, murah rezeki, ya berkah umur, ya seperti itu. Kenapa? Saya udah belajar kemarin itu, kan anak saya pernah mondok di pondok pesantren Tarbiyatul Wildan di Karawang Barat. Iya. Waktu itu di Kiai Mahmud Bestari. Di sana anak-anak itu sungguh enak sekali, senang sekali mereka itu mondok dari mulai umur 4 tahun sampai ke SMP. Iya. Kenapa senangnya? Karena mereka itu berada di sebuah rumah. Rumah itu ya santrinya misalnya untuk rumah ini misalnya, atau Umar bin Khattab nama gedungnya. Itu sekian ratus orang, sekian puluh orang anaknya di situ. Ada ustadznya, ada ustazahnya yang mengatur seperti orang tua. Jadi anak-anak itu seperti belajar seperti di dalam rumah sendiri. Iya, Dan iya, lingkungannya pun seperti kampung. Jadi mereka bebas di dalam itu, berinteraksi dan sebagainya. Jadi suasananya seperti betul-betul di dalam kampung, dalam apa namanya di masyarakat. Nah, inilah cita-cita saya itu, Dok, yang belum tercapai. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur rezeki Amin. kita, ya. Amin. Tentunya ke depan sana nanti. Memang rencananya waktu itu udah 2012 ya bangun, tapi karena ada permasalahan waktu itu, ujian Allah uji dengan pembatalan berjemaah haji, sehingga saya harus menyelesaikan urusan dengan para jemaah, dan alhamdulillah udah bisa saya lalui, dan mudah-mudahan Allah ganti nanti dengan rezeki yang lain. Amin ya Allah. Ya kita bisa membangun pondok ini. Cita-citanya seperti itu, Dok. Yap. Saya. Luar biasa Pak Haji Keling, Cik Dan Berani, dan Bang Inong Mautama. Saya sangat yakin keberkahan itu akan muncul di Bangka Belitung, di Pulau Bangka, dan di Indonesia. Baik sahabat-sahabat cinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril, 810, pastikan kita sehat, orang normal, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu, nah, ini.